Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Masih dengan bapak dalam materi bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita berjumpa kembali ya di hari Senin yang berbahagia. Nah, materi kita tentang penggunaan tanda baca ya. Di sini memang banyak sekali penggunaan tanda baca, tetapi kita batas saja mana-mana kira-kira tanda baca yang sering muncul ya dalam soal-soal ujian baik baik UN, UTBK maupun soal masuk ke masuk ke dinasan. Baik. Nah, kita lihat yang pertama yaitu penggunaan tanda titik. Ya, apa saja penggunaannya? Kita lihat yang pertama. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ayahku tinggal di Medan, titik, biarlah mereka duduk di sana, titik ya. Nah, ini fungsi yang pertama. Yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar ya. Nah, kalau misalnya kita buat karya ilmiah ya, untuk penomoran itu biasanya tanda titik tidak dipakai setelah angka yang terakhir ya. Contohnya di sini 1.1 langsung latar belakang ya. 1.2 rumusan masalah. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang membuat seperti ini. 1.1. Nah, ini salah itu ya, seperti itu. Jadi penulisannya kalau dia penomoran pada karya ilmiah, pembatasan pada judul-judul karya ilmiah, maka penomorannya hanya terbatas pada angka-angka yang di awal saja ya. 1.2.1 batasan masalah ya, seperti itu. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Ya, nih di sini bisa kamu lihat contohnya ya. Pukul 1.35.30. Yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Ya, nah ini beda ya antara jam dengan jangka waktu. Kalau misalnya kita membuat seperti timer ya, itu dia membutuhkan rentang waktu, bisa lebih banyak, lebih lama, atau waktu mundur atau waktu maju, seperti itulah. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Ya, contohnya desa itu berpenduduk 25.500 orang ya. Nah, di sini untuk membatasi antara kelipatan yang menunjukkan jumlah. Nomor 6, tanda titik dipakai pada penulisan nama singkatan ya. Contohnya YTH titik, DSB titik ya, yang terhormat titik, dan sebagainya titik, sampai dengan S titik D titik, Tuan TN titik, Nyonya NY titik, Bapak BPK titik, Saudara SDR titik, dan lain-lain. Oke. Penggunaan tanda koma. Nah, ini tadi yang pertama penggunaan tanda titik, ini yang kedua penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Ya, ini perincian ya. Saya membeli tas, pena, dan tinta ya. Ini penggunaan tanda koma yang pertama. Yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Terdapat pada awal kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan, meskipun begitu, dan lain-lain. Nah, jadi tanda koma digunakan pada konjungsi Tanda koma digunakan pada konjungsi antar kalimat. Nah, ciri khas konjungsi ini berada di awal kalimat. Ya, biasanya konjungsinya ini nggak cuma satu, ini biasanya konjungsinya ada 2 atau 3 ini. Contohnya oleh karena itu ya, 3 kata dia kan, oleh karena itu. Tetapi tidak semua seperti itu ya. Dengan demikian 2 kata ya kan. Tapi jadi 1 kata bisa juga seperti itu ya. Nah, jadi konjungsi antar kalimat itu di awal kalimat dengan membatasinya dengan tanda koma. Oleh karena itu, koma. Dengan demikian, koma, ya kan? Oleh sebab itu, koma.
Nah, seperti itu dia. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan suatu kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya. Nah, jadi tanda koma itu untuk membatasi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam kalimat majmuk yang setara. Contohnya, saya ingin pulang, tetapi masih hujan, ya. Nah, di sini dua kalimat ini, ya. Saya ingin pulang, tetapi hari masih hujan. Nah, ini dua kalimat dibatasi dengan tanda koma. Dia membeli tas, koma, sedangkan saya membeli baju. Ya, ini dua kalimat yang dibatasi dengan tanda koma. Ya, nah jadi konjungsi kalimat majmuk yang setara itu wajib didahului dengan tanda koma. Ya, konjungsi apa aja? Ada tetapi, melainkan, sedangkan, dan, lalu, ya, dan lain-lain. Yang keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Nah, kita lihat di sini, ya. Kalimat utamanya yang mana ini, ya? Kalimat utamanya adalah saya tidak akan datang. Ini induk kalimatnya atau kalimat utamanya. Nah, kalimat tambahannya adalah kalau hari hujan. Ini adalah anak kalimatnya, ya. Nah, berarti kalau anak mendahului induknya, maka dia harus dibatasi dengan tanda koma. Tetapi kalau induknya duluan, baru anaknya, ini nggak perlu pakai tanda koma. Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Ini tidak perlu pakai tanda koma. Karena apa? Induknya di depan. Tetapi kalau anaknya yang di depan, maka dibatasi dengan tanda koma. Seperti itu dia. Nah, ini dia nomor 5. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat jika anaknya mendahului induk kalimatnya. Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Nah, ini nggak perlu di tanda koma. Tetapi kalau dibalik dia posisinya, maka ini harus menggunakan tanda koma. Lanjutnya, tanda koma dipakai untuk nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan lain, ya, singkatan nama diri, keluarga, dan nama atau marga, ya. Contoh, doktor, ya, dokter Syahril Pasaribu, MKes, MSc. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang pertama ada doktor, ya, ada dokter, beda ya. Doktor itu untuk orang yang sudah tamat S3. Dokter itu untuk orang yang tamat dalam bidang kesehatan, walaupun dia masih sarjana, ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Kemudian antara nama setelah Pasaribu, ya, antara nama Pasaribu dengan titel MKes ini dibatasi dengan tanda koma, ya. M besar, titik, M-nya itu adalah magister, Kes-nya adalah kesehatan. Nah, di sini huruf awalnya yang kapital, ya, huruf K-nya, huruf E dan S-nya tidak berkapital. Nah, kemudian ada dua gelar di sini, dua magisternya, ada MKes, ada MSc, ya. MSc itu Magister Science, ya. Nah, antara gelar yang satu dengan gelar yang lain harus dibatasi dengan tanda koma kalau dia di belakang nama, ya. Berbeda kalau di awal nama tadi, ya. Oke, nah seperti itu. Nah, contoh kedua adalah Nyonya Kim Jong Un, ya. Ini nyonyanya di apa ya, disingkat, ya, Nyonya titik. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, ibu bertanya, koma, siapa nama dosenmu? Nah, ini dia menggunakan tanda koma antara, ya, pembicara dengan ucapannya. Ibu bertanya itu adalah pembicara. Siapa nama dosenmu? Itulah ungkapannya atau kalimatnya, ya. Dia malas sekali kuliah, kata kakak, sehingga di DO dari kampus. Kita lihat di sini, ya. Mana ucapan kakak, ya. Ada dua di sini ucapan kakak. Dia malas sekali kuliah. Ini ucapan pertama. Ucapan keduanya sehingga di DO dari kampus, ya. Ada dua ucapan di sini. Jadi pengantarnya ada di tengah. Ya, kakak itu ada di tengah. Kalau tadi yang pertama ibu bertanya itu pengantarnya di awal. Nah, jadi di sini menggunakan dua tanda koma, ya. Dia malas sekali kuliah, koma, kata kakak, koma, sehingga di DO dari kampus. Nomor 8. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang bersifat tidak membatasi. Ya, contohnya Anang, suami Asanti, mantan suami Krisdayanti, akan menikahkan anaknya, ya. Nah, mana keterangan tambahannya? Mana keterangan yang dimaksud dari kalimat nomor 8 ini, ya. Nah, di sini ada penjelasan dari si Anang, ya. Anang Hermansyah ini siapa sebenarnya, ya?
Anang itu adalah suami Asanti. Nah, ini penjelasan pertama. Yang kedua, mantan suami Krisdayanti. Nah, ini juga yang kedua ini. Baru masuk pada predikat kalimatnya, akan menikahkan anaknya. Oke, nah ini perlu tanda koma supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, oke. Contoh yang kedua, semua mahasiswa baik dari jurusan kebidanan maupun jurusan kesehatan gigi harus membuat karya tulis ilmiah. Ya, nah di sini dibatasi yang pertama ya, semua mahasiswa ini ya, semua mahasiswa ini bisa dia bentuk jurusan kebidanan maupun jurusan kesehatan gigi ya. Ini dibatasi dengan tanda koma ya, ini menerangkan semua mahasiswa kan gitu ya. Oke, sama seperti yang pertama tadi juga. Oke, nah ini penggunaan tanda hubung ya. Perbedaan antara tanda hubung dengan tanda pisah. Kalau tanda hubung itu lebih pendek ukurannya ya, kalau tanda pisah itu lebih panjang. Kita lihat yang pertama. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilang bagian kelompok kata. Contoh, ada kata berevolusi dengan kata berevolusi. Ya, kalau berevolusi kata dasarnya adalah evolusi. Tapi kalau berevolusi kata dasarnya adalah revolusi. Evolusi dengan revolusi itu berbeda, ya. Nah, maka dia perlu diberi tanda hubung ya untuk membedakan antara evolusi dengan revolusi. 23/4. Nah, di sini bisa ambigu ini maknanya kalau tidak diberi tanda hubung ya. Ambigu itu maksudnya bisa salah tafsir. 23/4 berbeda dengan 23/4. Ya beda ya. 23/4 dengan 23/4. Nah, ini dalam penulisan kata-katanya harus dibedakan ya. Bisa kamu lihat di situ. Kalau 23/4 di mana letaknya? Kalau 23/4 di mana letaknya? Oke. Nah, kita lihat lagi. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata atau imbuhan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Ke dengan angka, angka dengan angka atau akhiran an, singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan lengkap. Contoh, se-Indonesia ya, se itu kan imbuhan, dia harus menggunakan huruf kecil ya. Oke, Indonesia itu kan kapital nama negara, maka untuk menghubungkan antara imbuhan se yang kecil tadi dengan Indonesia yang kapital harus diberi tanda hubung ya, jangan boleh digabungkan ya, tidak boleh digabungkan antara se dengan Indonesia. Begitu juga dengan se Kota Medan. Kota Medan kan kapital kota Medannya, maka harus diberi tanda hubung. Ulang tahun ke-75 ya. Ke-75 kalau angka dia, maka ke dan angka maka diberi tanda hubung. Tetapi kalau misalnya Perang Dunia Kedua, nah ini kan nggak ada kata ke ini ya, angkanya angka Romawi, maka dia tidak menggunakan tanda hubung. Ya. Ber-KTP. Nah, mengapa harus diberi tanda hubung? Karena ber di situ imbuhan, sama tadi yang seperti yang se-Indonesia juga. Ber itu imbuhan dengan huruf kecil. KTP kan dia kapital semua. Nah, ini diberi tanda hubung, ber-KTP, tidak boleh digabungkan semua tanpa tanda hubung ya. Begitu juga yang lainnya. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Nah, di sini pertemuan antara imbuhan bahasa Indonesia dengan kata asing. Nah, ini perlu kita batasi. Ya, yang pertama, antara imbuhan dengan kata asing, download ini kan kata asing. Ya, di ini imbuhan Indonesia harus dibatasi dengan tanda penghubung. Nah, kemudian kata downloadnya harus dimiringkan. Begitu juga dengan terdelete, ini juga kata asing ya, delete ya. Bermake up, make up juga kata asing. Nah, itu saja ya. Jadi penjelasannya sangat singkat. Nanti kalau misalnya dalam pengajian kuis kurang paham, boleh ditanyakan di grup WA kita ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.